Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat teman dengar kita, bertemu lagi di podcast teman dengar kita. Di episode kali ini, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan ya, sesuai dengan yang ada di poster. Nah, untuk membahas tema kali ini, kita sudah bersama dengan seorang yang tentunya ahlinya gitu ya. Siapa sih beliau? Nah, siapa beliau? Juga ada di posternya sebenarnya ya. Namanya adalah Kak Zulfa Faizah Musyahidah. Tapi agar lebih akrab ya, untuk next gitu kita panggil saja Kak Zulfa. Oh ya, sebenarnya sudah lama sekali gitu teman dengar kita untuk mengisi podcast teman dengar kita. Tapi karena memang Masya Allah ya, jam terbang beliau sangat tinggi gitu, akhirnya alhamdulillah gitu di episode kali ini beliau beri kesempatan untuk sharing di episode kali ini. Nah, selanjutnya sebelum ini ya, silakan dulu kepada Kak Zulfa untuk menyapa sahabat teman dengar kita sekaligus memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum Kak Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kurnia. Halo teman-teman pendengar setia podcast teman dengar kita semuanya, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah senang banget nih malam nih kita waktu nge-record ini lagi malam-malam ya Kak Kurnia. Iya. Senang banget pulang kerja bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Kak Kurnia dan semua sobat-sobat setianya teman dengar kita. Sebenarnya tadi di awal Kak Kurnia bilang seorang ahli, mungkin untuk bahas ini belum bisa lah disebut seorang ahli, cuman lebih ke orang yang udah experience, yang mengalami langsung gitu ya Kak Kurnia. Takutnya ada yang di awal ada yang berharap lebih, terus berharap dirinya bisa sembuh karena berpikir kayak ini kakak ini ahli, padahal enggak juga teman-teman. Ya kenalkan, nama aku Zulfa, sekarang kegiatan jadi content creator di salah satu NGO non-government organization di daerah Bandung. Kebetulan lulusan psikologi juga, walaupun di karir tidak ada nyambung-nyambungnya sama psikologi. Nah, kenapa sekarang di podcastnya teman dengar kita ngebahas tentang kejiwaan, kayak balik lagi ke jalannya itu karena pengen sharing pengalaman aku bagaimana menjalani menjalani tema yang sekarang kita bahas nih. Gitu Kak Kurnia. Oke, Masya Allah gitu ya, luar biasa teman-teman. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi gitu, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama, biar kita nggak salah nih tentang apa sih, bahas apa ini gitu. Baiknya kita sama-sama menyamakan frame gitu ya. Apa sih gitu yang dimaksud dengan belum beres dengan diri sendiri menurut Kak Zulfa? Oke, dari judul di posternya itu teruntukmu yang terbelenggu di masa lalu, atau kalau Kak Kurnia kemarin ngasih temanya itu selesai dengan diri sendiri. Kenapa sih kita harus selesai dengan diri sendiri, dan apa sih sebenarnya selesai dengan diri sendiri itu? Jadi teman-teman, sebelum kita berjalan jauh, kita harus menyelesaikan urusan yang ada dalam diri kita, masalah yang ada dalam diri kita. Apa itu masalahnya, apa itu urusannya, teman-teman masing-masing nanti yang tahu ya. Tapi intinya selesai dengan sendiri itu ya kita harus selesai dengan semua urusan, semua masalah, hal-hal negatif yang ada di diri kita. Jadi kenapa kita harus selesai dengan diri sendiri itu? Karena kalau misalnya naik tangga nih, kita nggak bisa naik ke tangga selanjutnya sebelum kita selesai dengan diri kita sendiri. Nah, kalau ada ungkapan kayak gitu pasti dibalasnya kayak gini. Tapi kan sepanjang hidup itu kita pasti ada masalah ya. Jangan nunggu selesai dengan masalah lah untuk naik tangga kayak gitu kan, pasti anggapannya. Nah, sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu, tapi konsepnya kayak kita ujian di sekolah. Tiap tahun kita ujian, tapi ujiannya beda-beda kan. Nah, kayak gitu juga selesai dengan diri sendiri kayak gitu. Jadi ya emang kalaupun kita selesai dengan yang ini, nanti di depan nggak jaminan kalau kita nggak akan punya masalah lagi kan. Cuman ya kita harus selesaikan dengan masalah kita yang sekarang, supaya di kedepannya kalau kita menghadapi masalah yang sama, kita udah tahu harus kayak gimana, dan kita udah lebih siap gitu menghadapi masalah-masalah baru, yang mana kita juga bisa banyak belajar lagi kayak gitu. Gitu Kak Kurnia. Nah, jadi berarti emang kayak sunatullah gitu ya, semua orang pasti akan punya masalah dengan diri sendiri dan harus diselesaikan. Kayak gitu. Berarti ada orang yang nggak selesai ya Kak? Iya, bisa jadi karena kan kebanyakan dari kita itu
enggak apa-apakan dalam tanda petik gitu ya, menggak apa-apakan kayak misalnya contoh sederhananya aku jatuh nih, aku anggap aja aku anak umur 3 tahun terus jatuh, oh yaudah nggak apa-apa nggak sakit kok, padahal lututnya berdarah nih, nggak apa-apa kok, nggak sakit. Terus dengan kita nggak apa-apa itu apakah menjadikan kalau si lutut kita yang berdarah itu jadi sembuh? Kan nggak juga ya, pasti ya sakit tuh tetap kerasa, cuman kitanya aja yang membohongi diri sendiri kalau kita nggak apa-apa kayak gitu. Ada aja kok orang kayak gitu, jadi kita menafikan perasaan sendiri gitu, banyak yang kayak gitu. Nah itu tuh yang harus diberesin yang kayak gitu. Iya, jadi harus diberesin ya teman-teman. Oke, selanjutnya kenapa hal itu bisa terjadi dengan orang yang nggak beres dengan dirinya sendiri, masih terbelenggu gitu? Kenapa sih gitu? Faktor-faktornya apa Kak? Kira-kira? Banyak hal sih. Pengalaman banyak hal ya, tapi ini based on pengalaman aku sendiri. Jadi kayak apa ya, punten bisi maaf kalau misalnya ada yang agak jijik aku ngomongin aku kamu tidak terbiasa ngomong saya atau Anda atau lo gue gitu. Semoga berkenan teman-teman yang mendengar. Ya jadi unfinished business ini kan mengganggu mental ya, pelan-pelan, kerasa nggak kerasa gitu, dan kadang susah sekali untuk kita move on, untuk kita jalan terus. Kadang tuh satu memori kelam itu kayak apa sih, bola dan rantai yang ngikat kita gitu, bikin kita tuh stay aja di situ. Ya karena itu tadi kita sering menggapapakan diri kita sendiri, mengsok kuatkan diri sendiri, menafikan perasaan sendiri. Nah, kenapa sih ada orang yang nggak selesai dengan dirinya sendiri? Itu tadi kuncinya, dia nggak move on dan dia menafikan perasaannya sendiri. Kalau penyebabnya sih banyak. Bisa kenangan-kenangan buruk sih intinya, kayak misalnya dia pernah dicemooh. Jadi kayak banyak kan orang yang nggak berani mengungkapkan pendapat di muka umum. Ketika kita gali misalnya alasannya bisa jadi karena waktu kecil, misalnya dia waktu SD pernah mengungkapkan satu pendapat, terus diketawain sama teman-temannya, sama guru-gurunya, sama semua orang gitu yang ada di hadapan dia gitu. Dan itu menjadikan dia sampai sekarang nggak bisa berpendapat. Nah berarti kan dia belum selesai tuh sama dirinya sendiri, sama kenangan buruknya, pernah dicemooh kayak gitu. Itu satu, bisa jadi karena kenangan tentang dicemooh. Bisa juga dia mengalami langsung kenangan buruk kayak misalnya diselingkuhin, atau justru menyaksikan orang tuanya sendiri. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi di pendengar setia podcast teman dengar kita semua. Tapi misalnya itu kenangan buruk, dia pernah selingkuh atau diselingkuhi. Jadi misalnya dia gak mau nikah nih karena kenangan dia tentang pandangan dia tentang laki-laki atau tentang perempuan itu, tentang menjalin hubungan itu yang gak baik kayak gitu. Dua itu. Terus bisa jadi karena kesalahan yang dia perbuat sendiri. Misalnya dia pernah gak sengaja mecahin vas bunga yang mahal banget gitu, dan itu tuh menghantui dia sampai sekarang, sampai akhirnya dia gak bisa ngomong sama orang baru atau nggak bisa karena ia pernah trauma melakukan sebuah kesalahan yang fatal misalnya. Kayak gitu. Terus bisa juga karena penyesalan yang kayak coba aja dulu aku ngelakuin ini, coba aja dulu aku nggak ngelakuin ini gitu. Misalnya kalau dia pernah ngelihat suatu kejahatan terus dia biarin aja, akhirnya si kejahatan itu tuh berdampak besar buat hidup orang lain, dan kenangan itu tuh mempengaruhi dia sampai sekarang kayak gitu. Atau sebaliknya ada hal yang mestinya nggak dia lakukan tapi dia lakukan, ya intinya penyesalan kayak gitu. Atau yang paling umum terjadi itu hal-hal memalukan. Jadi orang mengalami hal-hal yang memalukan, kayak misalnya aku pernah jatuh di kondangan, kan malu ya banyak orang gitu. Jadinya ada kecenderungan untuk ya udah menghindari kerumunan karena ada pengalaman buruk di kerumunan itu kayak gitu. Ya tapi mau nggak mau kan kita harus menghadapi itu ya, karena kita nggak mungkin menjauh terus, kita nggak mungkin menghindar terus dari orang-orang gitu. Terus ada juga kesempatan yang nggak pernah kita dapat, kayak dulu tuh aku mimpi pengen kuliah di Universitas Indonesia, keterima sih, cuman di pilihan yang kesekian gitu, yang bukan pilihan utama, dan itu teh bikin aku teh malas lagi bermimpi gitu, malas lagi punya cita-cita tinggi, karena pengalaman gagal itu bikin trauma gitu, bikin udahlah malas, buat apa mimpi gede-gede juga nggak tercapai ya. Tapi kita nggak bisa kayak gitu, harus menyelesaikannya. Atau misalnya ada juga yang mengalami pengkhianatan. Banyak hal sih Kak Kurnia, bagaimana orang itu bisa nggak selesai dengan dirinya, tapi rata-rata karena kenangan buruk, baik itu dari orang lain ke dia atau dia sendiri yang menjadi pelaku dari
kenangan buruknya itu gitu. Ya, jadi sangat kompleks sekali ya teman-teman kita. Suatu masalah yang terjadi di masa lalu gitu, tapi masalah itu tuh belum kita selesaikan dan berakibat kepada diri kita hari ini. Iya, betul banget. Makanya namanya kalau di istilah psikologi umumnya sekarang itu unfinished business. Ya sebenarnya harfiah ke bahasa Inggrisnya jadi unfinished business, persoalan yang nggak selesai gitu dari diri kita sendiri. Dan itu teh memakan ketenangan kita gitu. Kayak contohnya tadi misalnya aku pernah jatuh di kondangan yang banyak orang, dan itu tuh pernikahan itu kan acara sakralnya seseorang ya, acara yang sangat gitu. Dan aku merusak momen itu dengan jatuh gitu di depan umum kayak gitu, sampai akhirnya memilih untuk nggak akan ke kondangan lagi, nggak akan ketemu orang-orang lagi ya. Tapi nggak bisa gitu, karena kan semakin dewasa semakin banyak temennya, semakin perlu bersosialisasi. Jadi mau nggak mau harus menyelesaikan masalah aku yang ini nih. Aku harus harus bisa ketemu orang, gimana caranya kayak gitu, dan melupakan si momen buruk itu, si jatuh di kondangan itu. Jadi melupakan. Solusinya banyak. Iya. Yang hal yang paling penting dari tema kali ini, bagaimana sih gitu cara kita untuk membereskan hal itu? Apakah bisa dibereskan satu persatu? Sebenarnya banyak banget ya. Semua orang pasti punya, dan semua orang pasti punya. Dan itu adalah pekerjaan kita seumur hidup mungkin ya, yang harus diselesaikan itu, karena udah selesai satu pasti bakal ada lagi. Ada lagi. Itu gimana sih Kak untuk membereskan? Ya, itu tadi kan aku bilang berulang-ulang, kalau unfinished business ini pasti memakan ketenangan kita gitu, memakan ketenangan jiwa kita. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan. Nggak mau sih, emang kalian harus mau menyelesaikannya gitu. Jangan kita meredam itu seolah-olah hal itu nggak pernah kejadian, karena kan yang sering kita dengar itu jangan nangis gitu, jangan sedih. Padahal nangis atau sedih itu perasaan yang valid, perasaan yang ya udah. Emang kalau misalnya nih ya, ada keluarga kita yang meninggal, terus dibilang jangan sedih, gimana sih perasaannya? Ya sedih itu kan emosi yang valid untuk itu perasaan gitu, wajar untuk dirasakan. Jadi bukan selesai dengan diri sendiri itu bukan menghilangkan perasaan negatifnya itu, tapi kita deal with it gitu. Kita deal itu kita damai dengan itu, kayak oke, aku sedih nih habis kehilangan orang, terus aku harus kayak gimana. Sebenarnya banyak sih sumber-sumber yang ngejelasin atau ngasih tahu tentang practical steps-nya untuk deal with unfinished business ini. Cuman yang aku pakai untuk bisa menerima itu ada 4 step. Yang pertama itu langsung ke action. Jadi sebelum kita meninggalkan luka-luka kita jauh di belakang itu, kita tanya, bisa nggak ya aku langsung bertindak gitu. Bertindak di sini itu kita melibatkan orang lain yang yang secara kebetulan misalnya terlibat langsung sama kejadian itu. Kayak misalnya, maaf nih ya kalau misalnya ada yang kebetulan mengalami, misalnya orang tua kita pernah bercerai misalnya, terus sampai sekarang itu melukai kita. Di sini kan perannya berarti ada aku, ada orang tua aku gitu. Kita tanya nih sama orang tua kita, kenapa ayah sama ibu dulu bercerai kayak gitu. Jadi kita harus memvalidate perasaan kita itu dengan melibatkan orang-orang yang terlibat. Bener gak sih, kayak misalnya aku ngerasa perceraian itu tuh akibat ayah, ini aku nggak mengalami, tapi ini misalkan ya, akibat ayah yang terlalu sibuk gitu, sehingga aku tuh sangat terluka oleh ayah, jadinya aku membenci ayah dan membenci sosok laki-laki lainnya kayak gitu. Itu kan salah satu unfinished business yang parah ya. Nah, tapi luka itu tuh belum tentu benar, makanya kita perlu memvalidasi lagi. Misalnya ketika kita sudah lebih siap, kita tanya, ayah benar gak sih dulu ayah bercerai sama ibu itu karena ayah sibuk, gak ada waktu buat keluarga gitu. Terus tanya juga ke ibu, apakah benar demikian kayak gitu. Dan apapun itu jawabannya, kita masih siap kalau misalnya emang itu benar. Oh ya udah, berarti emang kita terima itu tadi, deal with it gitu, kita terima. Oh emang keadaannya kayak gitu. Nah tapi step 1 ini emang agak ekstrim, karena sebelum melakukan ini kita harus siap dulu nih, karena ya agak berat juga kan kita kayak langsung kembali ke masa lalu terus kita langsung ngajak ngobrol gitu kan.
sama masa lalu itu, kayak kenapa kamu kayak gini gitu. Itu agak berat, dan sebelum itu kita yakinkan diri sendiri kalau kamu udah lebih dewasa dan udah lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan ini. Sebelum nanya juga kita bisa tanya sama diri sendiri, perlu nggak sih aku nanya sama orang-orang yang terkait gitu, atau perlu nggak ya aku melakukan sesuatu kepada diri aku sendiri untuk sembuh gitu dari luka ini. Pokoknya intinya sih lihat baik-baik tentang peran kamu di memori buruk ini, bisa sebagai korban misalnya, bisa sebagai pelaku. Terus tanya sama diri sendiri, kalau misalnya aku balik lagi, aku masih bakal melakukan ini nggak ya? Kalau misalnya aku balik lagi ke masa itu, apa yang aku lakukan gitu? Apakah aku akan melakukan hal yang lebih baik dari ini gitu kalau misalnya aku bisa balik lagi gitu. Terus pastikan juga di masa ini, di masa sekarang, apakah kamu sudah bertindak lebih baik daripada masa-masa saat kamu merasakan luka itu dulu, kayak gitu. Nah, kita bisa take action-nya bisa dari situ. Kalau misalnya ternyata cara aku beremosi, cara aku merasakan itu masih sama kayak aku di masa lalu, berarti emang ya udah, kita bisa mulai dari situ. Tapi kalau misalnya udah lebih baik nih, dulu aku lebih kekanak-kanakan, sekarang aku bisa lebih menerima, kalau gitu lebih bagus. Jadi kita bisa mulai bicara sama diri sendiri kayak gitu. Ada pepatah yang bilang kalau kita nggak belajar dari masa lalu, ya kita akan berulang aja gitu, terus diuji lagi sama itu, diuji lagi sama itu gitu kan, sampai kita beres. Jadi kalau kamu udah berubah, kamu akan lebih siap gitu menghadapi masalah yang sama. Kita akan diuji sampai kita lulus ya, ujian sampai kita lulus. Dan kalau udah lulus berarti kita dapat ujian yang lain lagi. Dapat ujian yang lain. Oke, lanjut enggak? Itu yang pertama tadi, intinya berarti lihat diri sendiri apakah sudah matang dan sudah dewasa gitu untuk balik ke belakang. Karena biasanya buat beberapa kejadian traumatik, balik ke masa lalu itu agak susah, agak menyakitkan gitu. Nah, yang kedua, decide to leave. Jadi harus ada kesadaran penuh untuk meninggalkan. Katakan sama diri sendiri dengan penuh kesadaran, aku nggak akan ini ngomong kayak gini ya sama diri sendiri, aku nggak akan pernah mau menanggung beban ini seumur hidup, nggak akan pernah mau gitu. Harus ngomong kayak gitu sama diri sendiri, karena dia akan ngikutin kita terus kalau kita mengizinkannya gitu. Jadi kita harus mengizinkan dia untuk pergi. Oke, masa lalu, oke masalah, yuk pergi, aku nggak butuh kamu lagi gitu. Sekarang aku pengen hidup yang lebih sehat, yang lebih tenang, yang lebih damai kayak gitu. Pergi gitu. Jadi mulai dari tadi step 1 itu yang ekstrimnya, kita look back, kita balik ke belakang. Yang kedua, kita secara sadar bilang sama diri, kalau aku mau pergi dari bayang-bayang kamu nih. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, backup dengan motivasi. Jadi ambil waktu sebentar buat memikirkan jawaban. Jadi ada 2 pertanyaan, tanyain 2 hal ini sama diri sendiri. Bakal gimana kalau aku ninggalin memori ini? Apakah aku akan lebih tenang? Apakah aku akan lebih damai gitu? Terus tanya lagi pertanyaan kedua, bakal gimana aku kalau ninggalin memori ini gitu? Gimana kalau misalnya aku selesaikan ini sekarang? Apakah akan lega? Kayak gitu. Terus ambil waktu sebentar untuk menjawab 2 pertanyaan itu. Kan ketika kita bertanya 2 pertanyaan tadi, kita jadi ngebayangin ya segala possibility, segala kemungkinan, kayak oke, kalau misalnya aku meninggalkan memori ini, aku akan hidup lebih tenang, aku bisa lebih menghadapi banyak orang, aku bisa lebih siap secara mental untuk menghadapi hal yang lainnya dan lain-lain. Nah, ketika kita bertanya 2 pertanyaan tadi, gimana kalau aku meninggalkan dan gimana kalau aku nggak meninggalkan memori ini, emosional kita itu jadi terlibat gitu. Wah, kayaknya tenang ya gitu kalau misalnya aku nggak kepikiran lagi tentang kejadian ini gitu setiap ketemu orang dan lain-lain. Terus setelah membayangkan, tambahin motivasi gitu, bahwa saya membebaskan diri saya sendiri dari memori buruk ini karena aku berharga dan aku layak gitu untuk merasakan hidup yang bebas. Jadi selalu merasa kalau diri kita itu harus kalau misalnya sekarang ya misalkan ada orang yang terluka karena sebuah proses gitu, dan dia jadi takut untuk melanjutkan takut untuk memulai proses-proses lainnya gitu karena pernah gagal itu, kayak misalnya let's say proses
untuk menikah gitu. Dia pernah gagal sekali dan akhirnya bikin dia gak mau lagi melakukan proses itu. Jadi ketika ada yang datang, oh enggak teh, saya belum siap. Tapi sampai 5 tahun, 10 tahun dia nggak siap terus kayak gitu. Kan nggak bisa ya kayak gitu. Nah bisa nih dipakai step ketiga ini, tanya sama diri sendiri. Yang pertama, gimana kalau aku ninggalin memori itu? Gimana kalau misalnya aku ngelupain bahwa aku tuh pernah gagal? Gimana ya rasanya gitu. Terus involve kan ya, jadi emotional involve gitu. Terus yang kedua tanya juga bagaimana kalau misalnya aku nggak ninggalin, pertama gimana kalau aku nggak ninggalin, yang kedua bagaimana kalau aku ninggalin memori itu. Jadi segala kemungkinannya tuh kita bayangin. Nah terus setelah membayangkan, tambahin motivasi. Saya membebaskan diri dari pengalaman gagal nikah karena saya berhak untuk mendapatkan orang yang baik gitu. Masa lalu itu adalah masa lalu yang buruk. Saya gagal nikah ya karena orang itu nggak tepat buat saya, tapi sekarang saya berhak bebas, saya berhak melanjutkan hidup dan bahagia kayak gitu. Itu step ketiga. Semoga dimengerti ya teman-teman. Yang terakhir ini yang juga sering itu apa ya bahasa Indonesianya, jadi switching, perubahan pikiran gitu. Jadi kalau kita punya pikiran A, kita ganti sama pikiran B yang itu tuh jauh lebih baik. Sesederhana itu sih. Kayak yang pertama kita lakuin itu setiap setiap kenangan buruk itu muncul, kayak misalnya ya tadi contohnya ya, yang paling gampang dan paling relate sama anak-anak sekarang kayaknya, oke, aku gagal berproses untuk nikah nih gitu. Terus aku mikir, oh mungkin aku karena aku nggak cantik. Nah pikiran-pikiran, jadi emosi negatif itu valid, tapi pikiran negatif itu nggak valid ya. Kita boleh beremosi negatif kayak sedih, marah, itu kan emang ada penyebabnya gitu. Kita harus merasakan itu dan merasakan itu gitu. Tapi untuk berpikiran negatif yang nggak boleh, kayak misalnya tadi kita gagal nikah terus menganggap diri kita, aku jelek, aku gendut, enggak gitu. Ketika pikiran buruk itu terbayangkan, kita bilang sama diri sendiri, enggak, aku nggak jelek, aku nggak buruk, emang orangnya aja bukan orang yang tepat gitu. Nah emang bukan orang yang tepat itu orang yang tepat, bukan orang yang tepat itulah pikiran yang disebut dengan thought switching atau mengganti mengganti pikiran gitu. Jadi substitutnya gitu. Ya aku mikir A itu negatif, B itu positif. Aku mikir A, enggak, diganti jadi aku mikir B gitu. Ya tadi aku mikir aku gagal nikah karena aku jelek, enggak, emang orangnya aja bukan yang tepat gitu. Jadi mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang positif kayak gitu, yang lebih rasional. Nah, caranya siapkan pikiran untuk replacement thought-nya itu. Jadi siapkan pikiran-pikiran penggantinya. Kayak misalnya aku pernah jatuh di kondangan, terus aku mikir kalau aku bodoh. Oh enggak, aku bodoh, cuman lagi kurang beruntung aja. Atau contoh lainnya kenangan buruk yang pernah aku alami. Oh, aku gagal masuk kampus jurusan favoritku di UI. Itu karena aku bodoh. Oh enggak, bukan bodoh, cuman emang aku punya tempat, Allah tuh punya tempat yang lain yang lebih baik daripada kampus itu. Dan di kampus itu tuh dengan segala pergaulannya belum tentu aku bisa gitu kan. Ada orang yang emang bisa, dia berada di tempat yang sangat bebas, ada juga yang nggak bisa. Nah mungkin aku tuh salah satu orang yang nggak bisa ditempatkan di tempat-tempat kayak gitu. Makanya aku masuk ke kampus yang basicnya Islam gitu. Jadi menggantikan pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran positif. Terus switching ini juga perlu latihan ya, perlu emang nggak mudah gitulah. Teori mah gampang, tapi kan pada prakteknya nggak mudah. Jadi ya intinya terus berlatih, train your brain. Kalau di aku lupa sumbernya. Jadi emang otak kita tuh harus dilatih kayak gitu. Pikirkan caranya melatih otak itu, caranya train your brain untuk switching itu. Yang pertama, pikirkan memori buruknya hanya untuk beberapa saat yang pertama. Jadi kayak misalnya 10 atau 15 detik, wow aku pernah ditolak sama UI gitu. 15 detik doang pikirin. Terus yang kedua, buru-buru bawa replacement thought-nya tadi, kayak memori, pikiran-pikiran penggantinya yang positif gitu. Terus biarkan otak kamu blank, terus buka mata dan rasakan betapa positifnya hidup kamu sekarang gitu ketika setelah kamu melewati masa sulit itu. Kayak gitu Kak Kur. Dan latihan-latihan ini, 3 latihan ini mesti diulang-ulang supaya otak kita terbiasa menerima
kenangan buruk, terus mengganti, kan kenangan buruk ini menghasilkan menghasilkan pikiran-pikiran negatif ya. Jadi kita harus latih pikiran negatif ini dengan replacement thought tadi, dengan mengganti pikiran dengan pikiran-pikiran yang positif. Baru kita belajar nerima kayak gitu. Gimana? Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak, insya Allah jelas sih. Jadi ada 4 step gitu ya. Jadi kalau untuk menjalankan 4 step itu gitu sih, ada nggak sih ukuran pastinya gitu? Kamu harus harus selesai dengan urusan dengan masa lalu itu, tidak terbelenggu dengan masa lalu itu, kemudian melaksanakan 4 langkah itu, ada nggak sih waktunya gitu? Jadi batas waktunya untuk kita bergumul atau bergelut ya, atau bertengkar dengan diri sendiri itu sendiri gitu, ada nggak sih batasnya? Ada nggak? Iya. Atau bebas, jadi kayak banyak hal yang lainnya yang bisa mempengaruhi juga gitu, kayak suasana, banyak hal. Kita bermuhasabah, kita muhasabah ya tadi ya, kayak muhasabah gitu ya, muhasabah kemudian husnudzon sama Allah gitu. Iya, itu bahasa agamisnya, bahasa syariahnya. Kita bermuhasabah dan kita husnudzon sama Allah bahwa semua ini terjadi ya for the better gitu, untuk hal-hal yang jauh lebih baik ke depannya. Terus kalau misalnya untuk jangka panjangnya ada nggak sih? Gimana ya? Takut salah ngomong, tapi yang aku percaya itu semua orang melalui masa sulitnya masing-masing gitu. Jadi tiap orang berbeda hal yang mereka lalui, berbeda tingkat traumatisnya itu beda-beda gitu. Ada yang misalnya traumatik aku tuh cuman receh jatuh di kondangan, tapi ada orang lain yang traumatiknya itu ditinggal cerai sama orang tuanya gitu, dan itu memerlukan waktu yang berbeda juga untuk sembuh kayak gitu. Terus apakah lingkungan ngaruh? Pasti di setiap kejadian, setiap proses itu lingkungan pasti ngaruh. Makanya kalau kita sebagai orang yang belum selesai dengan diri kita sendiri, try to seek for help, try to seek for good environment itu juga perlu. Jadi kayak kita perlu nyari orang-orang yang baik, perlu nyari orang yang mendukung, perlu nyari orang yang positif, itu juga penting. Terus kalau misalnya kita sebagai tadi kan kita sebagai korban lah ya gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang yang ngerasa nih sebagai orang ketiga gitu, jadi kita yang melihat ada seseorang yang sedang seek for help gitu, yang needed for help gitu, kita bisa membantu dia kayak gitu. Kita jadi environment baik buat dia kayak gitu. Ya intinya emang perlu waktu sih, walau alam berapa lamanya, mungkin ada orang profesional yang bisa jelasin lebih tepat, tapi yang jelas emang perlu waktu dan kadar tingkat kesulitannya juga beda-beda kan. Intinya itu, kalau kita sebagai orang yang mengalami, kita jangan ragu untuk cari bantuan. Terus kalau misalnya kita sebagai orang yang mengetahui nih ada orang yang membutuhkan bantuan, ya jangan ragu juga untuk bantu gitu. Akur. Jadi walaupun misal aku sama kamu nih punya masalah sama, terus sharing nih, terus Zulfa kamu yang Kak Zulfa gitu udah selesai dengan masalah itu dengan cara seperti itu, tapi waktu move on kita itu berbeda-beda, jadi itu ya maksudnya wajar. Insya Allah semoga jawaban ini benar ya, tapi insya Allah itu wajar. Karena ya misalnya katakanlah aku dan Kakur misalnya menghadapi masalah yang sama, tapi aku udah selesai, Kakur belum. Aku bisa selesai dalam jangka waktu misalnya katakanlah 1 bulan, karena aku kuliah di psikologi, aku punya dosen yang seorang psikolog yang dia misalnya punya, ya namanya juga psikolog ya, bisa menyembuhkan. Terus aku juga dikelilingi dengan orang-orang baik kayak gitu. Tapi Kakurnya bisa lebih lama karena misalnya orang-orang di sekitar Kakur itu bad boy and bad girl semua gitu yang gak mendukung, dan Kakurnya itu misalnya tapi toxic gitu, keluarga gak mendukung, gak punya kakak dan adik gitu. Jadi lalu ketika bertemu, aku bisa selesai ini nih 1 bulan karena gini. Tapi Kurnia aku nggak punya itu semua untuk menyelesaikan secepat itu gitu. Ini pikiran liar ya, semoga nggak dijadiin patokan, tapi setahuku sih gitu, beda-beda tiap orang. Ya, begitu teman-teman. Cara-cara step-stepnya gitu supaya bagaimana kita berdamai atau membebaskan diri dari terbelenggu dari masa lalu yang tadi gitu. Insya Allah bisa dipahami lah ya teman-teman.
Nanti kalau semoga tidak puas gitu ya, biar teman-teman lebih belajar lagi gitu, di dari sumber-sumber yang lain. Oke, mungkin untuk terakhir kalinya nih Kak Zulfa, pesan-pesannya untuk mendengar kita atau siapapun yang mendengarkan podcast ini apabila mereka sedang terbelenggu di masa lalu gitu. Ya tadi kan pertanyaan terakhir dari Kak Kurnia itu mungkin mewakili banyak orang ya. Apakah perlu waktu atau enggak untuk bisa keluar dari belenggu-belenggu masa lalu, dari kenang-kenangan buruk. So buat kalian atau untuk kalian yang sedang terbelenggu dari masa lalu, memaafkan bukan hanya soal waktu, tapi juga tentang dirimu. Memaafkan dirimu, memaafkan masa lalu dan semua luka di masa itu. Walau memaafkan hanya pilihan, tapi jiwamu berhak bebas. Emang gak mudah, tapi bukan berarti kamu gak bisa. Memaafkan memang bukan hanya soal waktu, tapi tentang dirimu yang berusaha. Ambil waktumu sebentar, kamu pasti akan sembuh. Segera selamat berproses, semoga lekas sembuh. Oke, terima kasih Kak Zulfa atas waktu dan sharingnya gitu. Insya Allah ini sangat bermanfaat banget untuk kita semua ya. Semoga lekas sembuh ya, semoga lekas sembuh dan jangan lupa juga berdoa gitu kepada Allah supaya diberikan kesembuhan untuk sembuh. Jangan lelah untuk berdoa gitu ya, karena Nabi Ayub ya kalau nggak salah yang berdoanya lama banget gitu, tapi beliau berdoanya yang diabadikan dalam Al-Qur'annya bahwa ya Allah katanya aku belum pernah kecewa kepadamu dalam berdoa. Doa itu sangat penting. Saking doa itu pasti makbul, cuman emang perlu waktu. Jadi jangan bersedih teman-teman gitu ya. Bukan jangan bersedih, nggak apa-apa bersedih. Tapi jangan lama-lama. Kalau bersedih valid kok, kalau sedih itu nggak apa-apa, nangis juga valid, cuman pikiran buruknya itu yang harus dihilangin. Hampir saja saya menjadi seorang yang tidak membolehkan orang lain untuk bersedih. Boleh bersedih. Sedih itu boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu kali ya, takut ada persepsi yang salah. Karena kan Allah sendiri bilang ya la tahzan innallaha ma'ana, kalau Allah itu sama kita. Nah, Allah itu bersama kitanya mungkin yang perlu jadi kata-kata motivasi buat teman-teman semua. Jadi emang sih kita harus biar perasaan kita tenang dan terhindar dari was-was gitu. Karena kan terbelenggu dari masa lalu itu bisa juga karena adanya bisikan setan gitu ya. Jadi kita jadi memang harus sandaran yang paling tepat buat diri kita gitu, supaya tenang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mantap memang Kakur. Jangan bersedih, boleh bersedih karena itu adalah perasaan yang valid, perasaan yang manusiawi, yang normal, dan emosi itu harus dikeluarkan ya gitu. Tapi kita tidak boleh untuk terlalu lama gitu terbelenggu dalam kesedihan itu, sehingga kita tidak bisa bergerak gitu ya, tidak selesai dengan diri sendiri gitu. Padahal kita kan punya tugas yang sangat penting ya sebagai manusia, itu tidak hanya bertemu dengan diri sendiri tapi juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih Kak Zulfa atas kesediaannya untuk sharing di podcast pendengar kita. Cukup sekian ya teman-teman untuk podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, terutama untuk kita sendiri. Dan alhamdulillah kalau teman-teman bisa mengambil manfaatnya juga dari Amin. Apabila teman-teman punya kritik dan saran, silahkan sampaikan di media sosial kita di Instagram @temandengarkita atau komen di YouTube-nya nanti ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube Temandengar Kita. Oke, cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.